Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat Gereja Pauk Immanuel 203 area Kemuning yang ada di Tangerang. Pada kesempatan ini kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kita hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita mengalami kuasa mujizat hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan di minggu ini kita mau bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa, yang sudah memberkati, yang sudah menolong kita, sehingga kita ada pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Dia, kita akan tinggikan Dia, kita akan katakan pujian. Dia Yesus, Dia yang ajaib, Dia yang mulia, Dia yang layak disembah pada kesempatan ini. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
baru bagi kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Berkati dan urapi kami, dan biarlah setiap langkah kami dipimpin oleh Tuhan. Biarlah kebaikan dan cinta Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur bagi Engkau Tuhan oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga di hari Minggu pada hari ini, kami anak-anak-Mu boleh datang ke hadapan Engkau. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mau diberkati oleh Engkau. Oleh karena itu, urapilah kami dan penuh kuasa-Mu Bapa. Sehingga melalui pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan hari ini, kami boleh diberkati oleh Engkau. Dan kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada hari ini terambil di dalam kitab surat 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya mengambil satu tema untuk kita adalah jangan pernah menyerah. Sekali lagi, jangan
pernah menyerah. Kalimat tema yang saya pilih pada hari ini mengungkapkan kepada kita bahwa orang yang ada di dalam Kristus atau orang yang memiliki roh yang ada di dalam dirinya adalah orang yang tidak pernah menyerah, tetapi dia selalu maju terus. Ya, apapun tantangan hidup, apapun persoalan hidup, apapun pergumulan yang dihadapi dalam kehidupan dia, tetapi dia tidak pernah akan menyerah di dalam kehidupan dia. Dan dia tetap punya satu tekad yang kuat bahwa dia harus menang atas segala cobaan, atas segala pergumulan, atas segala persoalan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan dia. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, bukti bahwa kita memiliki roh yang ada di dalam diri kita, maka mau atau tidak, hidup kita harus tiap hari kita serahkan kepada Tuhan untuk dipimpin oleh keinginan roh di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang keinginan roh, berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh keinginan roh, berarti ada orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh keinginan roh, alias orang yang hidupnya dipimpin oleh keinginan daging. Oleh karena itu, untuk melihat daripada kedua sisi ini, supaya apakah kita dipimpin oleh keinginan roh atau dipimpin oleh keinginan daging, maka hal itu dapat terlihat daripada respon seseorang di dalam bersikap menghadapi akan pergumulan hidup ini. Respon seseorang dalam bersikap menghadapi akan persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan hidup yang dihadapi di dalam kehidupan dia. Apakah itu tantangan hidup di dalam pekerjaan? Apakah itu tantangan hidup di dalam kehidupan rumah tangga? Apakah tantangan hidup di dalam kehidupan ekonomi? Bahkan tantangan hidup di dalam kehidupan kebersamaan dengan teman-teman sekerja. Tentu ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita harapkan. Sehingga dengan demikian membutuhkan akan sikap kita, bagaimana reaksi kita menghadapi akan persoalan-persoalan yang ada, yang kita hadapi saat ini. Dan disinilah kita melihat kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh keinginan daging, maka biasanya reaksi bersikap di dalam menghadapi persoalan dan pergumulan hidup adalah berpikir secara negatif. Orang yang berpikir secara negatif, biasanya orang itu dia akan menyalahkan orang lain ketika dia menghadapi persoalan, ataupun juga bisa menyalahkan dirinya sendiri karena dia berpikir secara negatif. Dan orang yang bisa menyalahkan orang atau menyalahkan dirinya sendiri berakhir dengan sesuatu prinsip dia tidak puas dengan kondisi dan situasi yang dihadapi pada saat ini, sehingga ada di dalam pikiran dia, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada bersama dengan kita? Dengan demikian maka dia mulai menyalahkan dan dia akan, di mana bukti ada Tuhan? Kenapa saya hanya berdoa dan berdoa dan berdoa? Tetapi kenyataan persoalan dan kehidupan ini tetap seperti ini, bahkan semakin akan meningkat di dalam kehidupan saya. Dengan demikian maka kita melihat bahwa orang yang seperti itu hidupnya selalu dipimpin oleh keinginan daging. Tetapi kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh keinginan roh, maka orang yang seperti itu biasanya berpikir secara positif bahwa di balik persoalan, di balik pergumulan, di balik tantangan-tantangan hidup yang dihadapi ini, ada rencana Tuhan di balik semua itu. Dia berpikir secara positif. Dengan demikian maka dia bisa masuk di dalam berbagai pergumulan yang ada dan berkata bahwa aku harus bangga memiliki Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus menang atas persoalan yang ada. Dengan demikian, maka di dalam kehidupan dia
dia selalu berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan saya. Tuhan itu ada di dalam diri saya. Tuhan itu lebih kuat karena sesuai dengan firman-Nya bahwa roh yang ada di dalam diri saya lebih kuat daripada segala roh yang ada di dalam dunia. Dengan demikian dia akan maju terus di dalam kehidupan dia. Sekalipun mungkin dalam hidup ini kadang-kadang dia tidak merasakan akan apa yang diharapkan. Contohnya sebagai seorang pebisnis. Seorang pebisnis adalah orang yang bukan berarti tidak pernah gagal. Tetapi di balik kegagalannya itu, dia selalu mencoba untuk bangkit lagi. Maka akhirnya dia mengalami satu kesuksesan, mengalami satu kemenangan, mengalami akan suatu kebanggaan. Karena dia mencoba lagi. Dia tidak pernah akan menyerah. Dia tidak pernah berkata bahwa ada kata mundur di dalam kehidupan. Dia maju terus. Demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita kalah dengan orang duniawi. Tetapi kita harus berkata bahwa saya harus menang. Iman saya harus tetap kuat. Saya menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Saya tidak akan kalah, tetapi saya harus menang. Dan saya membuktikan bahwa saya lebih daripada pemenang. Itulah anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh keinginan roh di dalam kehidupan kita. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dan kita akan terangkan bagian firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sebagai orang yang tidak pernah menyerah. Artinya orang yang selalu menang dalam menghadapi berbagai pergumulan, berbagai persoalan hidup ini. Tetapi dia selalu muncul sebagai orang yang bersukacita, bergembira, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dan kita terapkan ini dalam kehidupan kita. Dan kita tunjukkan diri kita sebagai orang yang berbeda daripada orang-orang duniawi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur bagi Engkau Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Biar firman ini memberikan kekuatan buat kami, memberikan akan satu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, bahwa kami selalu menang, kami selalu ada di dalam Kristus dan tidak pernah menyerah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami, dan kami berdoa untuk bangsa kami ini, supaya sekalipun ada begitu banyak tantangan di dalam bangsa kami ini, ada begitu banyak pergumulan bangsa kami ini, tetapi bangsa kami ini, kami berdoa supaya melalui pemerintahan yang Tuhan sedang percayakan ini, tidak akan pernah menyerah, tetapi akan tetap maju terus dan menang atas segala macam godaan yang ada, secara khusus pandemi COVID-19 ini, supaya kami tidak akan menyerah, tetapi kami maju terus dan kami akan menang di dalam semua ini. Kepada bangsa dan kami ini, penjaga keamanan yang ada, baik itu TNI, Polri, Tuhan tetap berkati di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan lebih khusus untuk tenaga medis, para dokter, dan semua yang menangani tentang COVID-19 ini, biar mereka diberi kekuatan yang daripada Engkau, dan mereka tetap menang oleh karena pertolongan dan pimpinan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Batalion 203, jemaat Puk Immanuel. Biar Tuhan tolong, Tuhan berkati jemaat yang ada, baik yang ada di dalam asrama maupun yang di luar. Mereka diberkati oleh Tuhan. Berbagai pergumulan, persoalan yang ada, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam jemaat-Mu, dan mereka akan diberikan kekuatan. Mereka akan tetap maju terus untuk melayani Engkau, karena Tuhan melalui kuasa Roh Kudus bekerja dan hidup di dalam setiap jemaat yang ada. Terima kasih Bapa atas semuanya ini, kami berdoa dan kami bersyukur agar supaya di dalam waktu dekat ini, minggu-minggu ke depan ini, Tuhan boleh mengizinkan kami untuk kembali dalam ibadah secara offline, untuk secara tatap muka bersama dengan jemaat di gereja. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebagai gembala jemaat, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan jaga kesehatan selalu. Dan setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, jangan lupa sisihkanlah berkat Tuhan berupa persembahan saudara
minggu ini masukkan dalam amplop dan kita akan bawa ke dalam gereja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.